Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Karnia Galih Permadani dan teman-teman biologi kelas 4.03. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 struktur perkembangan hewan izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai cleavage and blastulasi dengan dosen pengampu Bu Karnia Galih Permadani, Sarjana Pendidikan Master of Science. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Ulfi Kusuma Wijaya Subagio dengan NBM 017. Yang kedua ada Mbak Emi Nuril Fatki dengan NBM 037. Dan yang ketiga saya sendiri, Laila Maratu Soleha dengan NBM 043. Dan yang terakhir ada Mbak Andira Yuvita dengan NBM 049. Yang pertama adalah cleavage. Pengertian embriogenesis. Nah, embriogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Nah, embriogenesis meliputi pembelahan sel dan pengaturan di tingkat sel. Nah, sel pada embriogenesis ini disebut sebagai sel embriogenik. Nah, tahap awal perkembangan manusia diawali dengan peristiwa pertemuan atau peleburan sel sperma dengan sel ovum yang dikenal dengan peristiwa fertilisasi. Yang kedua ada cleavage. Nah, cleavage itu segmentasi atau pembelahan sel atau duplikasi sel. Nah, cleavage pembagian awal zigot menjadi beberapa sel tanpa peningkatan ukuran, hanya partisi isi. Nah, cleavage merupakan pembelahan dari satu sel menjadi blastosit. Cleavage adalah pembelahan sel tunggal atau zigot secara cepat menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut dengan blastomer. Nah, stadium cleavage itu merupakan rangkaian mitosis yang berlangsung berturut-turut segera setelah terjadi pembuahan yang menghasilkan morula dan blastomer. Nah, peristiwa pembelahan ini itu merupakan proses dramatis yang secara visual yang diamati pada beberapa embrio di laboratorium. Itu pun hanya pada pembelahan embrio untuk organisme tertentu, misalnya pada katak dan beberapa hewan yang tidak ditutupi oleh cangkang. Nah, zigot itu merupakan hasil dari fertilisasi ovum dengan spermatozoa dan yang bersifat diploid. Nah, di dalam zigot itu terdapat satu sel set kromosom. Nah, karena pada waktu fertilisasi, sel sperma itu membawa setengah informasi genetik dari ayah dan setengah dari ibu yang sama-sama bersifat haploid. Nah, N plus N sama dengan 2N. Nah, zigot itu memiliki dua kutub, yaitu kutub animal dan kutub vegetal. Nah, di sini juga ada cleavage, itu merupakan proses pembelahan sel paling awal dan teratur setelah fertilisasi selesai yang dialami oleh sel tunggal zigotik menuju proses kedewasaan. Nah, cleavage itu menciptakan embrio multiseluler atau blastula, dan zigot pembelahan atau cleavage juga disebut sebagai segmentasi, dan proses pembelahannya diaktifasi oleh enzim MPF. Dengan pembelahan tersebut, itu zigot yang mulanya uniseluler berubah menjadi blastomer atau multiseluler. Berikutnya adalah tabel jumlah sel selama proses pembelahan. Pada fase zigot terdapat 1-8 sel. Pada fase morula terdapat 16-64 sel. Pada fase blastula terdapat 128-15.000 sel. Pada fase gastrula terdapat lebih dari 15.000 sel. Kemudian pada fase neurula terjadi pembentukan neural tube. Selanjutnya pada fase embrio terjadi periode organogenesis atau pembentukan organ selama 2-8 minggu. Kemudian pada fase fetus terjadi periode pertumbuhan selama 2-9 bulan. Berikut ini adalah ciri-ciri pembelahan atau cleavage. Yang pertama, bentuk umum embrio tidak berubah kecuali terbentuknya rongga blastosel. Kemudian, yang kedua,
Zigot ditransformasi melalui serangkaian proses pembelahan mitosis. Yang ketiga, bagian-bagian utama sitoplasma telur tidak digantikan atau tetap pada posisi yang sama. Yang keempat, rasio sitoplasma inti pada awal pembelahan sangat rendah dan pada akhirnya hampir sama dengan rasio sel somatis atau sel tubuh. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pembelahan. Yang pertama, mekanisme pembelahan. Mekanisme pembelahan yaitu pembagian kromosom dan sitoplasma. Yang kedua, faktor organisasi telur. Organisasi atau pengaturan telur menentukan hasil bagi ooplasma dalam pembelahan sehingga menentukan bidang pembelahan embrio. Yang ketiga, faktor ampiaster yaitu terjadi pada polispermi. Yang keempat, perubahan viskositas ooplasma mulai dari fertilisasi sampai pembelahan. Sampai pembelahan, viskositas naik menjelang pembelahan. Yang kelima adalah faktor jumlah dan distribusi yolk. Yolk akan mempengaruhi polaritas pada zigot yang mengakibatkan pembelahan menjadi tidak sempurna. Sel telur yang mengandung kuning telur yang banyak dan persebarannya tidak merata akan menyebabkan terhalangnya pembelahan sel. Faktor yang terakhir adalah adanya sitoplasma. Sitoplasma pada hewan multiseluler terkumpul pada satu kutub, yaitu animal pole, sehingga pembelahan di daerah ini berjalan lebih cepat dibandingkan dengan daerah vegetal. Selanjutnya adalah bidang pembelahan. Selama proses pembelahan, bidang yang ditempuh oleh arah pembelahan ketika zigot mengalami pembelahan berbeda-beda. Ada 4 macam bidang pembelahan, yaitu yang pertama, meridian. Meridian merupakan bidang pembelahan yang melewati poros kutub yang mengakibatkan dihasilkannya 2 blastomer dengan ukuran yang sama. Kemudian yang kedua adalah vertikal, merupakan bidang pembelahan yang cenderung lewat tegak sejak dari kutub animal sampai vegetal, tidak melewati poros kutub animal dan vegetal. Yang ketiga adalah ekuatoral, merupakan bidang pembelahan yang tegak lurus terhadap poros kutub animal vegetal dan di pertengahan antara kedua kutub. Kemudian yang terakhir adalah bidang pembelahan longitudinal, merupakan bidang pembelahan yang sejajar dengan bidang ekuator. Baik, pada slide selanjutnya akan saya jelaskan tentang tipe telur berdasarkan distribusi yolk atau kuning telurnya, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada tipe telur isolesital, iso yang berarti sama dengan equal, dan yang kedua ada tipe telur mesolesital, meso yang berarti di tengah, dan yang ketiga ada tipe telur telolesital, telo yang berarti pada akhir, dan yang keempat yaitu ada tipe telur sentrolesital. Baik, mari kita bedah satu-satu. Tipe telur yang pertama yaitu ada isolesital. Memiliki jumlah kecil kuning telur yang tersebar merata di sitoplasma. Jadi, yolk atau kuning telurnya itu tersebar merata seperti itu. Nah, contohnya itu pada telur mamalia. Yang kedua yaitu ada tipe telur mesolesital. Meso yang berarti di tengah. Nah, pada tipe telur ini memiliki jumlah yolk atau kuning telur sedang. Memiliki kuning telur banyak terdapat pada bagian kutub vegetal, dan kuning telurnya ini menghambat pembentukan pembelahan. Sel hasil pembelahan memiliki ukuran yang tidak sama. Nah, tipe pembelahan pada telur mesolesital ini yaitu holoblastik. Contoh tipe telur ini yaitu ada pada telur amfibi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada tipe telur telolesital. Telo yang berarti akhir atau N. Jumlah kuning telur banyak yang mengisi sitoplasma, kecuali area kecil di dekat kutub animal. Pembelahan sel hanya terdiri pada satu area saja. Pada tipe telur telolesital ini yaitu meroblastik. Nah, tipe telur ini itu contohnya terdapat pada telur ikan, reptil, dan juga burung. Nah, yang terakhir yaitu ada tipe telur sentrolesital. Nah, tipe telur ini memiliki banyak kuning telur atau yolk yang terkonsentrasi di bagian tengah sel. Nah, tipe telur ini itu biasanya terdapat pada telur serangga dan juga pada arthropoda, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada tipe pembelahan.
Ada 3 tipe pembelahan, yaitu yang pertama ada holoblastik, dan holoblastik sendiri ini ada 2 macam, yaitu holoblastik teratur dan juga holoblastik tidak teratur. Dan yang kedua yaitu ada tipe pembelahan meroblastik. Dan yang terakhir yaitu ada tipe pembelahan perantaraan holoblastik dan juga meroblastik. Mari kita bedah satu-satu ya. Nah, tipe pembelahan holoblastik sendiri merupakan pembelahan mengenai seluruh daerah zigot atau seluruh bagian telur mengalami pembelahan. Holoblastik sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu holoblastik teratur atau equal, yang mana merupakan pembelahan yang berlangsung secara teratur baik dalam bidang pembelahan maupun tahap-tahap pembelahan. Terdapat pada Asterias atau pada bintang laut, kemudian Amphiosus dan Anura atau kata. Pembelahan melewati bidang meridian saling tegak lurus dan terbentuklah 4 sel yang sama besar. Kemudian melewati bidang latitudinal di atas bidang ekuator. Kemudian terbentuklah 8 sel, 4 sel sebelah atas lebih kecil yang disebut mikromer, dan 4 sel sebelah bawah disebut makromor. Pembelahan keempat lewat bidang-bidang meridian yang secara serentak membagi 2 ke 8 sel. Terbentuklah 16 sel yang terdiri dari 8 mikromor dan 8 makromor. Setelah itu, pembelahan melewati bidang latitudinal atas dan bawah bidang ekuator secara serentak. Kemudian, yang kedua yaitu holoblastik yang tidak teratur atau unequal, yang merupakan pembelahan yang tidak sama pada masa pembelahannya terjadi pada berbagai zigot dan sering terdapat pada mamalia. Pembelahan ini melalui bidang latitudinal sedikit di atas ekuator, membagi zigot menjadi 2 sel yang satu sebelah kutub A5 lebih kecil. Kemudian pembelahan yang selanjutnya melewati bidang meridian, tetapi hanya berlangsung pada mikromer kutub vegetal. Terjadilah tingkat 3 sel, kemudian menyusul mikromor. Lewat bidang meridian juga, terbentuklah tingkat 4 sel, kemudian terjadi pembelahan pada salah satu makromor sehingga terbentuk tingkat 5 sel dan 6 sel. Dan salah satu mikromernya membelah terbentuk tingkat 7 sel dan satu lagi membentuk tingkat 8 sel. Pembelahan selanjutnya tidak serentak dan akhirnya terbentuk blastomor yang terdiri dari 60-70 sel yang berupa gumpalan masif yang sering kita sebut dengan morula. Kemudian tipe pembelahan yang kedua yaitu meroblastik. Nah, tipe pembelahan meroblastik ini merupakan pembelahan yang hanya pada zigot di sebagian kecil kutub animal, yakni bagi seluruh germinal disk dan mengenai sedikit yolk atau kuning telurnya saja. Nah, pembelahan ini diawali melalui bidang meridian sehingga terbentuklah tumpukan sel di daerah germinal disk yang dan sekitar 8 sel di tengah dan 12 sel di pinggir sel tengah. Masih berhubungan dengan kuning yang berada di bawah. Sedangkan sel yang berada di pinggir sebagian besar sudah lepas dan kuning telurnya, kecuali daerah tepi sekali itu belum lepas kuning telurnya. Pada saat ini telur mencapai uterus dan sudah dilapisi oleh albumen dan sel. Seperti itu. Dan yang tipe pembelahan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada perantaraan hulu dan meloblastik, yaitu pembelahan yang tak seluruhnya mencapai ujung kutub vegetal, terdapat pada telur megalesital. Seperti itu. Nah, pada slide selanjutnya kita akan mempelajari tentang pola segmen. Baik, pada slide selanjutnya akan saya jelaskan tentang tipe telur berdasarkan distribusi yolk atau kuning telurnya, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada tipe telur isolesital, iso yang berarti sama dengan equal, dan yang kedua ada tipe telur mesolesital, meso yang berarti di tengah, dan yang ketiga ada tipe telur telolesital, telo yang berarti pada akhir, dan yang keempat yaitu ada tipe telur sentrolesital. Baik, mari kita bedah satu-satu. Tipe telur yang pertama yaitu ada isolesital. Memiliki jumlah kecil kuning telur yang tersebar merata di sitoplasma. Jadi, yolk atau kuning telurnya itu tersebar merata seperti itu. Nah, contohnya itu pada telur mamalia. Yang kedua yaitu ada tipe telur mesolesital. Meso yang berarti di tengah. Nah, pada tipe telur ini memiliki jumlah yolk atau kuning telur sedang. Memiliki kuning telur banyak terdapat pada bagian kutub vegetal, dan kuning telurnya ini menghambat pembentukan pembelahan. Sel hasil pembelahan memiliki ukuran yang tidak sama. Nah, tipe pembelahan pada telur mesolesital ini yaitu holoblastik. Contoh tipe telur ini yaitu ada pada telur amfibi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada tipe telur telolesital, telo yang berarti akhir atau N. Jumlah
kuning telur banyak yang mengisi sitoplasma, kecuali area kecil di dekat kutub animal. Pembelahan sel hanya terdiri pada satu area saja. Pada tipe telur telolesital ini yaitu meroblastik. Nah, tipe telur ini itu contohnya terdapat pada telur ikan, reptil, dan juga burung. Nah, yang terakhir yaitu ada tipe telur sentrolesital. Nah, tipe telur ini memiliki banyak kuning telur atau yolk yang terkonsentrasi di bagian tengah sel. Nah, tipe telur ini itu biasanya terdapat pada telur serangga dan juga pada arthropoda, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada tipe pembelahan. Ada 3 tipe pembelahan, yaitu yang pertama ada holoblastik, dan holoblastik sendiri ini ada 2 macam, yaitu holoblastik teratur dan juga holoblastik tidak teratur. Dan yang kedua yaitu ada tipe pembelahan meroblastik. Dan yang terakhir yaitu ada tipe pembelahan perantaraan holoblastik dan juga meroblastik. Mari kita bedah satu-satu ya. Nah, tipe pembelahan holoblastik sendiri merupakan pembelahan mengenai seluruh daerah zigot atau seluruh bagian telur mengalami pembelahan. Holoblastik sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu holoblastik teratur atau equal, yang mana merupakan pembelahan yang berlangsung secara teratur baik dalam bidang pembelahan maupun tahap-tahap pembelahan. Terdapat pada Asterias atau pada bintang laut, kemudian Amphiosus dan Anura atau kata. Pembelahan melewati bidang meridian saling tegak lurus dan terbentuklah 4 sel yang sama besar. Kemudian melewati bidang latitudinal di atas bidang ekuator. Kemudian terbentuklah 8 sel, 4 sel sebelah atas lebih kecil yang disebut mikromer, dan 4 sel sebelah bawah disebut makromor. Pembelahan keempat lewat bidang-bidang meridian yang secara serentak membagi 2 ke 8 sel. Terbentuklah 16 sel yang terdiri dari 8 mikromor dan 8 makromor. Setelah itu, pembelahan melewati bidang latitudinal atas dan bawah bidang ekuator secara serentak. Kemudian, yang kedua yaitu holoblastik yang tidak teratur atau unequal, yang merupakan pembelahan yang tidak sama pada masa pembelahannya terjadi pada berbagai zigot dan sering terdapat pada mamalia. Pembelahan ini melalui bidang latitudinal sedikit di atas ekuator, membagi zigot menjadi 2 sel yang satu sebelah kutub animal lebih kecil. Kemudian pembelahan yang selanjutnya melewati bidang meridian, tetapi hanya berlangsung pada mikromer kutub vegetal. Terjadilah tingkat 3 sel, kemudian menyusul mikromor. Lewat bidang meridian juga terbentuklah tingkat 4 sel, kemudian terjadi pembelahan pada salah satu makromor sehingga terbentuk tingkat 5 sel dan 6 sel. Dan salah satu mikromernya membelah terbentuk tingkat 7 sel dan satu lagi membentuk tingkat 8 sel. Pembelahan selanjutnya tidak serentak dan akhirnya terbentuk blastomor yang terdiri dari 60-70 sel yang berupa gumpalan masif yang sering kita sebut dengan morula. Kemudian tipe pembelahan yang kedua yaitu meroblastik. Nah, tipe pembelahan meroblastik ini merupakan pembelahan yang hanya pada zigot di sebagian kecil kutub animal, yakni bagi seluruh germinal disk dan mengenai sedikit yolk atau kuning telurnya saja. Ya, baik, selanjutnya yaitu ada perbedaan karyokinesis dan sitokinesis. Perbedaan ini ada banyak banget berdasarkan aspek definisi, divisi sel, kondensasi, distribusi, kompleksitas, pembentukan, dan urutan. Nah, dari yang pertama ini ada dari aspek definisi. Karyokinesis ini pembagian nuklir, sedangkan di sitokinesis ini ada pembagian sitoplasma. Aspek yang kedua ini ada divisi sel. Karyokinesis ini inti sel dibagi menjadi 2 nuklei sister selama, sedangkan di sitokinesis ini sitoplasma sel induk dibagi menjadi 2 sel anak karyokinesis yang menyembuhkan sitokinesis. Selanjutnya itu ada aspek kondensasi. Karyokinesis ini kromosom sister dibagi menjadi 2 nuklei sister, sedangkan di sitokinesis ini 2 nuklei sister dibagi menjadi 2 sel anak. Selanjutnya yaitu ada dari aspek distribusi. Karyokinesis ini terjadi distribusi materi genetik yang sama, sedangkan di sitokinesis ini perkiraan terjadi distribusi organel seluler yang sama dengan sitoplasma. Selanjutnya yaitu ada aspek kompleksitas. Karyokinesis ini proses sekuensial yang melibatkan segregasi kompleks materi genetik, sedangkan
di sitokinesis ini proses yang relatif sederhana yang melibatkan distribusi sitoplasma yang sama. Selanjutnya yaitu ada aspek pembentukan. Karyokinesis ini terjadi pembentukan spindel dan pergerakan kromosom, sedangkan di sitokinesis ini pembentukan pelat sel terjadi selama sitokinesis. Selanjutnya yaitu ada aspek urutan. Karyokinesis ini kadang diikuti oleh sitokinesis, sedangkan sitokinesis ini tidak terjadi tanpa karyokinesis. Next. Nah, selanjutnya ini ada blastomer terdapat dari dua bagian, yaitu yang pertama ada jaringan embrio. Jaringan embrio itu jaringan yang akan tumbuh menjadi embrio, sedangkan ya selanjutnya itu ada jaringan periblast, merupakan jaringan yang menyalurkan makanan dan yolk di bawah. Selanjutnya ini ada macam-macam blastulasi. Nah, bisa dilihat gambarnya teman-teman, ada blastocesta, chloroplastula, stereoblastula, dan dystroblastula. Next. Selanjutnya juga ada kembar dizigotik dan monozigotik. Bisa dilihat untuk kembar dizigotik ini ada ovum, selanjutnya ada genetically dan speratplastela. Sedangkan untuk kembar monozigotik ini zigot, selanjutnya ada generaceli dan sherat placentas. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Mungkin yang ingin bertanya bisa menuliskan nama dan NPM. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih.